Perkenalkan, nama saya Cendrawati Sudin dari kelas 6 MB4. Saya akan menyelesaikan kasus 1 PT Suka-Suka yang memiliki neraca dan laporan laba rugi tahun 2010 dan 2011 sebagai berikut. Ini contoh tabel neraca yang akan saya jelaskan untuk cara penyelesaiannya. Untuk aktiva lancar tahun 2010 yang kas senilai Rp545.500 dan tahun 2011 senilai Rp919.700. Dan untuk bagian C untuk rupiahnya, rumusnya B kurang A, yaitu contohnya Rp919.700 dikurangi dengan Rp545.500. Hasilnya sejumlah Rp374.200. Untuk persennya menjadi bagian C dibagi dengan bagian A, yaitu Rp374.200 dibagi dengan Rp545.500 dan mendapat hasil 68%. Untuk rasionya, rumusnya menjadi B dibagi A, yaitu contohnya Rp919.700 dibagi dengan Rp545.500 mendapatkan hasil 1,68 rasio. Untuk piutang dagang untuk 2010 untuk laba kotor contohnya pada tahun 2010 sejumlah Rp2.556.800 dan untuk tahun 2011 sejumlah Rp3.685.300. Maka untuk rumus di bagian C menjadi dikurangi dengan Rp3.685.300 dengan Rp2.556.800, maka hasilnya menjadi Rp1.128.500 dan untuk persennya menjadi 44% dan untuk rasionya menjadi 1,44 rasio. Dan untuk dividennya pada tahun 2010 sejumlah Rp400.000 dan tahun 2011 sejumlah Rp633.500. Dan untuk rumus yang bagian C, B dikurangi dengan A, maka hasilnya menjadi Rp233.500 dan untuk persennya C dibahagi dengan A, maka hasilnya 58% dan untuk rasionya rumusnya B dibagi dengan A, maka hasilnya 1,58 rasio. Analisa neraca. Pada neraca di atas, PT Suka-Suka untuk aktiva mengalami kenaikan sebesar 17,77%. Kenaikan tersebut dipengaruhi karena banyaknya kenaikan pada akun-akun aktiva. Kenaikan terbesar pada kas sebesar 68,59%. Pada pasiva mempunyai nilai persen yang sama dengan aktiva sebesar 17,77%. Dalam pasiva penurunan terbesar pada hutang obligasi sebesar minus 25%. Dan untuk analisis laba rugi, pada laporan laba rugi di atas PT Suka-Suka mengalami laba-laba kotor sebesar 44,13%. Laba tersebut dipengaruhi banyak akun, diantaranya kenaikan pada penjualan neto sebesar 31,57%. Penjualan bruto juga naik sebesar 30,43%. Untuk laba bersih sebelum pajak sebesar 46,90%. Dan yang mengalami penurunan dalam laba bersih sebelum pajak yaitu biaya sewa kantor sebesar 25%.